Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalani belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar materi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah dengan tema peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu hijrah, kemudian syarat-syarat ketika hijrah, dan faktor-faktor yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Memasuki materi yang pertama tentang pengertian hijrah. Kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Nah, jika dalam konteks sejarah, hijrah itu adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat hijrah. Nah, seseorang dikatakan hijrah itu jika telah memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ada sesuatu yang ditinggalkan. Yang kedua, ada sesuatu yang dituju atau memiliki tujuan. Nah, kedua-dua dari syarat tadi harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berhijrah. Meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, kondisi yang tidak kondusif, menuju keadaan yang lebih baik, positif, dan kondisi yang kondusif dalam menegakkan ajaran Allah. Macam-macam hijrah. Secara garis besar, hijrah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hijrah makaniyah, dan yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai hijrah makaniyah. Yang dimaksud hijrah makaniyah adalah meninggalkan suatu tempat. Nah, selama masa kenabian, hijrah makaniyah ini dibagi menjadi 3 kali. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini adalah sebagai hijrah pertama yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Mereka meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah, yaitu ke Abyssinia dan Ethiopia, untuk mencari tempat yang lebih aman. Karena di Mekah, kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi, dan tribulasi kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Kedua, hijrah ke Thaif. Nah, hijrah ke Thaif ini adalah hijrah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah pamannya, yaitu Abu Thalib, dan juga sekaligus penjamin beliau itu wafat. Hal ini dilakukan karena kaum musyrikin semakin berani mengintimidasi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju ke Thaif. Akan tetapi setelah sampai di Thaif, ternyata Nabi Muhammad SAW ini justru diusir oleh para penduduknya. Ketiga, hijrah ke Madinah atau Yasrib. Hijrah yang ketiga ini adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hijrah ke Yasrib ini kemudian diubah namanya menjadi Madinah. Hijrah ini memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Nah, Rasulullah SAW
bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Yatsrib ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian, yaitu tahun 622 Masehi. Nah, ketiga hijrah tadi adalah hijrah Makaniyah. Selanjutnya memasuki bahasan kedua dari macam-macam hijrah, yaitu hijrah Maknawiyah. Secara maknawiyah, hijrah ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah hijrah i'tiqodiyah. Hijrah i'tiqodiyah ini adalah hijrah keyakinan. Jadi yang namanya iman itu tentunya mengalami proses naik dan turun, kuat dan juga lemah. Terkadang iman itu bercampur dengan kemusyrikan, dan terkadang iman juga berada dalam kemurnian. Nah, hijrah keyakinan ini dilakukan ketika keyakinan kita itu berada di tepi jurang kekufuran dan juga kemusyrikan. Yang kedua, hijrah fikriyah. Jadi secara bahasa, fikriyah ini berasal dari kata fikrun yang artinya pemikiran. Nah, hijrah fikriyah ini dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga dari hijrah maknawiyah ini adalah hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah ini artinya cita rasa, kesenangan dan juga kesukaan. Nah, hijrah syu'uriyah ini dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai dengan Islam. Akhir dari hijrah maknawiyah ini adalah hijrah sulukiyah. Suluk itu berarti tingkah laku, kepribadian, atau biasa juga disebut dengan akhlak. Nah, jadi akhlak seseorang ini pasti kan mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat. Nah, perubahan nilai ini yang dapat menggeser akhlakul karimah atau akhlak baik seseorang ke arah akhlakul sayyi'ah, sehingga tidak aneh jika kemudian bermunculan berbagai tindakan moral dan juga asusila di masyarakat. Maka ketika hal itu pun terjadi, hijrah sulukiyah ini harus dilakukan ketika akhlak yang tercela itu sudah berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Itulah yang termasuk dalam macam-macam hijrah, yaitu hijrah makaniyah dan juga hijrah maknawiyah. Kemudian dari peristiwa hijrah tadi oleh Khalifah Umar bin Khattab itu dijadikan sebagai nama kalender Islam. Nah, nama kalender Islam ini ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar ini menetapkan tahun Hijriah untuk menggantikan penanggalan yang digunakan bangsa Arab sebelumnya. Khalifah Umar ini memilih peristiwa hijrah sebagai kalender Islam karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa yang paling monumental dalam perkembangan dakwah. Selanjutnya kita memasuki bahasan terakhir dari pertemuan kali ini tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu tentang faktor-faktor Nabi Muhammad ini melakukan hijrah ke Madinah. Nah, setelah wafatnya Abu Thalib dan juga Siti Khadijah, ancaman dari kafir Quraisy ini semakin keras terhadap Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin Quraisy merupakan penentang yang paling gigih. Menurut mereka, kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial politik mereka. Kebangsawan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Hal ini juga menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah.
Nah, hijrah ini dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW ini memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat. Faktor-faktor tersebut yang pertama adalah karena Yasrib ini adalah tempat yang paling dekat. Kemudian yang kedua yaitu karena beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Nah, jadi sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW ini telah memiliki hubungan yang baik dengan penduduk kota Yasrib. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib, beristrikan orang Yasrib. Di samping itu juga karena ayahnya dimakamkan di sana. Kemudian faktor yang ketiga adalah karena penduduk Yasrib itu sudah dikenal oleh Nabi dengan kelembutan budi pekerti dan juga sifat-sifatnya yang baik. Kemudian yang keempat yaitu karena bagi Nabi sendiri hijrah itu merupakan suatu keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keempat hal tadi adalah sebagai faktor-faktor yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW ini melakukan hijrah ke Madinah. Demikian bahasan mengenai peristiwa Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk bahasan yang selanjutnya akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, demikian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.